Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjutkan lagi untuk konsep SCL yang kedua. Dan di bagian kedua ini saya akan tinggal sedikit saja ya sebenarnya membahas mengenai bagaimana sih kiat untuk bisa membentuk perilaku atau bisa menjadi pembelajar yang aktif atau tadi student centered learning ya. Yang pertama adalah 4 aspek yang harus ditingkatkan dalam diri kita adalah aspek kognitif atau kemampuan berpikir, 1, 2 afektif, perasaan dan emosi atau bagaimana cara kita merespon segala situasi dengan perasaan kita, kemudian motivasi dan moral serta spiritual. Dari sisi kognitif atau cara berpikir ya, maka supaya kemampuan untuk menjadi pembelajar yang aktif atau student centered learning ini bisa terbentuk, yang pertama harus memiliki tujuan dan cita-cita belajar yang tepat. Artinya tadi tahu kebutuhan belajarnya apa, apa yang mau saya capai dalam yang jangka pendek ya, dalam 1 MK ini, jangka panjangnya ya dalam 1 tahun ini, dan yang sangat panjang adalah setelah nanti lulus, apa sih yang mau saya capai, sehingga itu nanti bisa di-breakdown jadi, tujuan-tujuan yang lebih pendek dan itu akan memudahkan kita dalam mengarahkan perilaku belajar kita supaya kita lebih aktif ya, jadi student centered learning tadi. Kedua, banyak melakukan refleksi, jadi flashback ya, reflection, melihat kembali kejadian-kejadian yang lalu yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang kita alami. Misalnya, oh kemarin saya ketemu sama pasien, atau kemarin saya lihat ini loh tetangga kos saya atau tetangga saya itu sesak nafas, terus katanya dia asma. Ternyata kayak gitu ya, kalau orang sakit asma tuh, terus waktu itu saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa ya? Karena saya nggak banyak baca sih, belum tahu sih, belum paham. Oh berarti kalau saya sekarang sudah paham, nanti kalau ketemu pasien asma, ini yang harus saya lakukan. Itu contohnya. Atau misalnya ada ponakan tiba-tiba kejang, ternyata setelah baca-baca kejang demam, oh ternyata yang kemarin itu, ponakan saya kejang demam ya, harusnya ini yang harusnya saya lakukan pada waktu dia kejang. Misalnya jangan diberi apapun, longgarkan pakaiannya, kemudian, beri parasetamol suppositoria dan sebagainya. Itu namanya refleksi, jadi flashback, reflect ya, melihat kembali. Kemudian meningkatkan critical thinking dengan banyak membaca dan banyak berdiskusi. Jelas ya sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah banyak saya bahas tadi di slide yang sebelumnya. Kemudian tingkatkan skill untuk deep learning, pemahaman yang mendalam ini lewat analisis, sintesis, dan evaluasi ya, banyak menganalisa kasus, tadi misalnya kasusnya apapun ya, apapun yang kita baca, kalau kita baca Instagram, kita baca atau kita lihat berita, gosip ya, tapi kalau gosip jangan ya, maksudnya ya apapun yang kita lihat itu bisa kita kaitkan dengan segala. Artinya yang dengan isu-isu kesehatan ya, itu bisa kita jadikan bahan untuk menganalisis atau membuat kita lebih memahami tentang mekanisme penyakit tertentu. Kemudian berlatih problem solving, tadi misalnya, oh kalau ketemu tadi misalnya pasien atau ponakan yang dulu pernah kejang demam, kemarin kejang demam itu kan, oh ternyata problemnya ada di sini, harusnya ini yang saya lakukan. Besok kalau misalnya menemui hal yang sama, maka solve atau solusi ini yang harus saya lakukan, tindakan ini yang harus saya lakukan pada pasien tersebut. Itu membangun pengetahuan, artinya supaya menjadi tadi orang yang memiliki kemampuan student centered learning tadi harus punya cita-cita, refleksi, sering-sering ya, banyak membaca, banyak menganalisis, banyak diskusi, dan problem solving. Kalau secara afektif atau emosi dan perasaan, caranya dengan mengembangkan sikap respect others, ya, hargai siapapun, ilmu itu bisa dari siapapun, nggak boleh pilih-pilih. Maksudnya artinya gini, pilih-pilih tuh ya harus milih yang benar ya, tapi tidak boleh dari apa ya istilahnya kita mendiskriminasi orang lain. Kalau artinya dengarkan dulu kalau yang dia sampaikan itu benar, artinya oh berarti ini bisa saya ambil sebagai ilmu dan informasi. Tapi kalau yang dia sampaikan tidak benar ya berarti tidak bisa. Tapi tidak boleh kita langsung menilai orangnya dulu, ah dia mah kayaknya anak tapi saya dosen A itu kayaknya nggak apa, nggak kompeten dalam menjelaskan, kayaknya informasinya belum tentu juga gitu ya, artinya respect. Karena ilmu bisa berasal dari siapa saja selama yang disampaikan itu benar. Kemudian sikap yang lain adalah harus enjoy dan happy.
Itu modal ya, artinya nikmati semua proses yang nanti akan kalian jalani dalam SCL ini karena akan banyak sekali tugas ya, banyak lah yang menuntut kalian untuk aktif. Ya, biasanya di tahun-tahun pertama capek ya karena baru proses adaptasi, nah tapi nikmati saja supaya nanti proses retensi informasi lebih optimal. Kemudian berlatih untuk senantiasa percaya diri, yang penting tidak over ya. Kemudian banyak berinteraksi, di sini arti interaksi yang positif, yang memicu diskusi, diskusi aktif, diskusi yang positif, bukan debat kusir ya. Kemudian berani mengungkapkan pendapat, ini juga modal supaya bisa menjadi pembelajar yang aktif dari student centered learning. Kemudian selain itu motivasi ya, ini juga munculkan motivasi, artinya ini sifatnya sangat individual, ya motivasi itu seperti engine ya, engine yang bisa memberikan, artinya mobil sebagus apapun kalau nggak ada engine, nggak ada mesin, nggak akan jalan. Atau mobil sebagus apapun Lamborghini kalau mesinnya mati ya nggak akan bisa jalan. Nah, kalian tuh punya modal sekomplikat, selengkap apapun, misalnya udah pinter, udah keren dari SMA yang bagus, tapi kalau nggak punya motivasi untuk menjalani semua proses belajar yang di mana prosesnya itu banyak menuntut keaktifan kalian, ya akhirnya nggak akan bisa berhasil juga gitu. Jadi motivasi ini penting. Bisa intrinsik, bisa ekstrinsik, tapi tentu saja dari buku itu disarankan sebaiknya semakin intrinsik tuh semakin bagus. Artinya semakin dari dalam sendiri tuh itu lebih bagus. Tapi ya kalau memang harus dari ekstrinsik dulu juga nggak apa. Misalnya saya itu semangat untuk belajar karena misalnya, oh karena materinya asik sih, tutornya menyenangkan sih, ya itu motivasi ekstrinsik ya. Tapi itu kan sangat lemah ya, artinya kalau itu tidak ada, maka kita motivasinya hilang. Sehingga kalau bisa diarahkan ke intrinsik, artinya dari dalam diri sendiri memang karena saya pengen, saya suka, nggak, no matter how and what I learn, ya memang I love it, aku suka ini, aku senang banget belajar ini, itu lebih bagus. Kemudian moral dan spiritual ya, ya ini juga jadi satu unsur yang penting ya untuk bisa meningkatkan motivasi, artinya ya gimana ya, ending dari kalian sekolah itu kan jadi perawat ya, gitu. Terakhirnya kan di situ ya jadi perawat. Walaupun juga jadi manusia yang berguna itu juga pasti. Tapi yang paling terukur kan menjadi perawat, artinya perawat yang kompeten. Nah, untuk bisa menjadi perawat yang kompeten, atau gini, perawat itu nanti bisa merawat pasien itu dengan benar, artinya dia melakukan tindakan-tindakannya pun benar ya, nggak error. Dia memberikan informasi pada pasiennya pun informasi yang benar, di mana itu kan sebenarnya akumulasi dari proses belajar yang benar gitu kan. Sehingga kalau mau jadi perawat yang benar, itu artinya dari sekarang proses belajarnya pun harus benar gitu. Nah, kenapa harus jadi perawat yang benar? Itu kan harus ada unsur moral dan spiritual yang mendasari kita, yang menggerakkan kita untuk bisa jadi atau untuk mau jadi perawat yang benar. Karena contoh yang nggak benar pun banyak. Contoh nggak benar sukses, artinya contoh misalnya, nah itu Bu, ada Bu di tempat di daerah saya tuh perawatnya juga, atau dokter misalnya, perawat ya, misalnya perawat dia buka praktek sendiri, dia ngobatin pasiennya, asal dikasih obat aja, tapi ini apa, walaupun juga nggak pakai eviden dan sebagainya, tapi laris tuh Bu, misalnya. Itu kan contoh yang nggak benar. Atau ada juga banyak uh, perawat yang dia ngerawat pasien tuh asal-asalan. Saya kerja di rumah sakit, udah jadi PNS. Bahkan yang penting udah terima gaji tiap bulan, dapat remun pula. Dia akhirnya sama pasien juga melakukan tindakan yang nggak benar, artinya banyak errornya. Misalnya ngoperasi pasien
guntingnya lah ketinggalan, kasahnya ketinggalan. Itu kan cerminan dari perilaku yang nggak benar ya. Artinya gini, untuk memotivasi diri kita jadi perawat yang benar itu harus ada sesuatu yang sangat besar, di mana yang lebih besar itu harus yang berasal dari sesuatu yang descendants ya, yang tidak terlihat, artinya Tuhan, artinya Allah. Artinya gini, kalau motivasi kita sekolah cuman yang penting nanti aku kerja jadi perawat, jadi PNS, dapat gaji, dapat remon 10 juta aja, itu tidak akan mendorong kalian untuk melakukan proses yang benar. Karena yang belajarnya nggak benar, ujiannya nggak lulus, dia nanti jadi PNS pun banyak dengan jalan menyuap, nyogok, dan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Dia akan merugikan pasien, menzolimi pasien, dan di mana semua itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat, ya kan? Semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Saya pun ngajarnya asal-asalan, loh saya besok akan ditanya di akhirat, artinya loh, kamu kok ngasih informasi nggak benar, ngasih ilmu menjerumuskan dan sebagainya. Artinya semua itu ada pertanggungjawabannya besok di akhirat. Nah, motivasi yang sifatnya spiritual seperti ini, itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat kuat dan harus dipupuk. Artinya, kenapa sih aku harus belajar informasi yang benar? Kenapa aku harus dari sumber yang tepat? Kenapa aku harus capek-capek diskusi, harus capek-capek ngerjain project dan sebagainya, biar jadi perawat yang profesional? Toh akhirnya yang nggak profesional pun juga tetap kerja, tetap dapat gaji yang gede. Nah, kalau motivasi kita hanya tangible seperti itu, saya bisa jamin dan pastikan ya, biasanya proses yang akan kalian jalani ini ya akan apa ya, abal-abal lah, awul-awul istilahnya, salah-salan lah, yang penting aku jalan lah, yang penting nanti nilaiku bagus, kalau aku bisa ngerjain soal remedi, nilaiku bagus kan aku lulus. Tapi nanti sama pasiennya nggak bertanggung jawab, melakukan tindakannya nggak benar, dan sebagainya. Dan di mana itu kan nanti akan merugikan pasien, dan di mana kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di depan Tuhan kita, depan Rob kita saat kita nanti sudah ada di alam akhirat. Nah, sehingga penting memunculkan motivasi itu dalam diri kita, bahwa kenapa aku harus belajarnya benar, kenapa nggak boleh asal-asalan, kenapa kalau diskusi itu ya harus benar menyampaikannya, informasinya benar, didapatkannya dengan cara yang benar, supaya tadi jadi perawat yang benar. Kenapa harus benar? Apakah hanya karena duit? Enggak, karena memang ya jadi perawat yang benar itu adalah tuntutan atau amanah yang diberikan oleh Allah atau Tuhan kita ya, kalau yang dia beragama bukan Muslim, dan di mana amanah itu nanti artinya titipan itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, sehingga pastikan saja kita bisa menjawab semua pertanyaan di akhirat itu dengan bertanggung jawab ya. Artinya, kenapa dulu pasiennya kamu suntik ini? Kenapa kok bisa kamu ngoperasi guntingnya ketinggalan? Oh iya, waktu kuliah misalnya nggak benar sih, cara referensinya nggak jelas, dosen yang menjelaskan nggak didengarkan, waktu praktek juga asal-asalan dan sebagainya. Itu artinya motivasi yang sifatnya moral dan spiritual ya, dan itu beyond everything, artinya harus jadi sesuatu yang utama ya daripada motivasi-motivasi yang lain gitu. Oke, itu untuk dan apa ya, bagaimana membangun skill ya supaya jadi mahasiswa yang aktif, supaya student centered learning ini menghasilkan sesuatu yang positif dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, berikutnya saya akan mencoba membahas tentang long life learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah 4 pilar long life learning. Artinya ini adalah pilar pendidikan yang dipropose ya, atau apa ya? Ini adalah diciptakan atau didengung-dengungkan, digaung-gaungkan oleh UNESCO tahun 98. Artinya konsep ini udah lama, tapi masih kita adopt sampai sekarang karena memang konsep ini konsep yang luar biasa. Jadi dia menyebutnya, UNESCO menyebutnya 4 pilar dalam pendidikan, dalam membangun pola pikir. Kita semua tahu ya kalau
pilar itu kan tiang penyangga. Tiang penyangga apa? Bangunan. Sebuah bangunan bisa kokoh berdiri hingga ratusan tahun kalau pilarnya kokoh. Ya enggak? Jembatan saja kalau pilarnya enggak kokoh, mungkin 5 tahun langsung ambrol. Tapi ada banyak bangunan yang memang karena pilar strukturnya kokoh, maka bangunannya itu juga bisa bertahan sampai ratusan tahun. Contohnya banyak museum-museum kerajaan zaman dulu ya, yang memang dibangun dengan penuh dedikasi itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Nah, pendidikan pun, pola pikir pun itu ada pilarnya, ada penyokongnya supaya pendidikan tersebut atau pola pikir tersebut berjalan dalam track-nya dan kokoh gitu ya. Artinya dia nggak gampang terombang-ambing, tidak gampang runtuh, nggak gampang tergerus pragmatisme dan sebagainya. Nah, apa pilarnya? Ada 4. Yang pertama learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be yang terakhir. Apa itu learning to know? Learning to know adalah belajar untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah prinsip atau pilar yang pertama. Belajar itu ngapain sih? Belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui semua atau berbagai pengalaman. Selain itu, belajar itu juga harus ditujukan untuk mengembangkan sikap dan cara belajar untuk belajar. Learning to learn. Artinya gini, pilar yang pertama ini mengatakan belajar itu harus tujuannya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dan belajar untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisah. Contohnya belajar untuk cari duit, ya belajar gimana, oh harus bekerja, kerja apa dan sebagainya. Dan belajar bagaimana caranya mendapatkan informasi mengenai cara mendapatkan uang gitu. Jadi gimana caranya ya, saya harus belajar tentang caranya bekerja itu sendiri gitu kalau dalam konteks cari duit. Oh, berarti saya harus belajar mengenai teknik menjahit dan sebagainya. Saya harus belajar juga cara mendapatkan informasi, cara bekerja yang benar dari orang-orang yang sukses. Itu pilar yang pertama. Sehingga di sini memang belajar adalah gimana belajar itu adalah ditujukan untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, dan juga untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang benar. Gitu. Karena kadang kita bahkan nggak tahu cara belajar yang benar ya. Apakah baca cara belajar yang benar? Belum tentu. Kadang untuk beberapa informasi, membaca itu tidak benar, harus dengan experiencing langsung. Misalnya bisnis ya, contohnya ilmu bisnis. Kan nggak bisa kita hanya baca saja ya, harus terjun langsung. Kalau nggak terjun, nggak akan bisa punya ilmu tentang caranya berbisnis. Itu contoh. Itu pilar yang pertama ya. Pilar yang kedua adalah learning to do, belajar berbuat. Di sini menekankan, kalau tadi yang pertama harus cari informasi sebanyak-banyaknya dan tahu caranya mendapatkan informasi. Kalau di sini, kalau sudah dapat informasi, terapkanlah itu dalam real action, dalam perbuatan yang nyata. Sehingga di sini belajar menekankan pada ranah psikomotor. Artinya, kalau sudah nyari, udah tahu informasinya, terapkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk problem solving, dalam menyelesaikan kasus yang real. Kalau ada masalah seperti ini, ilmunya dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya contoh, orang teknik sipil belajar bangun jembatan, terapkanlah ilmu itu dalam real action ya, untuk membangun jembatan yang benar sesuai dengan kaidah ilmu yang sudah dipelajari. Gitu. Itu pilar yang kedua, learning to do. Jadi setelah learning to know, yang kedua adalah learning to do. Nah, berikutnya adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Setelah paham caranya belajar, sudah memahami banyak konsep, sudah mendalam ya, sudah menerapkan juga, harus belajar yang ketiga, harus bisa belajar hidup bersama dengan orang lain. Jadi selain pintar, terampil, kerjaannya oke, keren, juga harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa senantiasa berkonflik. Artinya dengan tidak banyak menimbulkan konflik. Ini tidak mudah ya. Artinya kalau paham tuh, mungkin kalau IQ-nya top chair ya, gampang saja ya.
baca, lihat video dan sebagainya, bikin market, bikin project bisa. Tapi untuk hidup bersama dengan orang lain ini dibutuhkan skill-skill yang lain. Dan ini adalah salah satu pilar yang membuat kokohnya bangunan ilmu pengetahuan. Tahu caranya melakukan pendekatan kepada orang lain. Kalau saya mau dapat informasi ini, gimana ya caranya komunikasi sama orang lain, gitu kan? Caranya komunikasi, caranya mengatasi konflik, caranya tadi saya mau mengaplikasikan ilmunya, caranya melakukan pendekatan pada orang-orang yang di daerah itu dia juga tahu caranya, gitu kan? Misalnya dia punya ilmu, bisa bangun jembatan, contoh, terus dia harus bangun jembatan di area di mana area tersebut padat pemukiman dan dia harus menggusur lahan penduduk contohnya. Nah, learning to live together adalah tadi selain dia tahu konsepnya bisa bangun jembatan, dia juga harus bisa menyampaikan pada masyarakat, melakukan pendekatan, gimana caranya supaya proyek ini bisa terlaksana. Di mana itu juga ini salah satu pilar yang penting. Jadi pilar yang ketiga adalah bisa hidup berdampingan dengan orang lain, menghargai orang lain dan ada saling ketergantungan yang positif. Positif ya artinya hidup itu tidak atau orang yang sukses tadi ya kalau pilar bangunan yang kokoh itu bukan orang yang sukses dan kokoh itu bukan orang yang bisa menyelesaikan semua persoalannya tidak, tapi orang yang dia tahu dia bergantung pada orang lain, tapi secara positif. Artinya, oke, bagian ini saya emang nggak mampu, saya emang nggak capable. Saya harus minta orang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu it's okay dan bisa melakukan pendekatan pada orang tersebut ya, supaya permasalahan yang dihadapi ini bisa teratasi. Nah, ini biasanya kelihatan nyata di kuliah kerja nyata, gitu ya, KKN. Jadi bareng-bareng sama fakultas lain menyelesaikan satu proyek bersama. Di situ kan terlihat ya bahwa, oh saya orang kesehatan, saya ngerti sih caranya, atau misalnya saya tahu syarat sumur yang sehat itu adalah yang jauh dari pemukiman dan maksudnya jauh dari septic tank dan sebagainya. Cuman cara bangun sumurnya ini saya nggak tahu, saya harus minta tolong pada orang teknik sipil gitu kan. Kemudian kalau udah caranya mendorong masyarakat biar dia mau membangun sumur yang sehat, oh berarti saya harus kolaps atau kolaborasi dengan orang psikologi gitu. Jadi pahami diri sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan, kompetensinya apa, dan tadi bisa menghargai dan saling ketergantungan dengan orang lain dan dalam makna yang positif gitu. Kemudian learning yang terakhir adalah learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang berkualitas ya. Ini adalah yang terakhir ya, artinya setelah dia punya ilmu, dia punya keterampilan, bisa menerapkan ilmunya, dia bisa melakukan pendekatan pada orang lain, maka learning yang terakhir adalah learning to be someone, di mana someone itu didefinisikan sebagai pribadi yang berkualitas. Artinya, tugas pembelajaran yang terakhir adalah bagaimana senantiasa membangun diri kita menjadi pribadi yang berkualitas. Meskipun kualitas ini sifatnya artinya heterogen ya, nggak bisa disepakati sih satu pribadi yang berkualitas itu yang dengan kriteria A, B, C, D, E, F, G. Namun secara incumbent artinya dalam konteks yang umum itu orang-orang kebanyakan itu kan punya standar yang hampir sama ya, indikator yang hampir sama mengenai pribadi yang berkualitas, di mana biasanya itu manifestasinya adalah pribadi yang bertanggung jawab, amanah, jujur gitu kan. Kemudian baik, suka menolong dan sebagainya. Artinya segala indikator yang memang positif dan memberikan kontribusi yang banyak terhadap masyarakat ya, itu harus menjadi satu goal hidup kita agar kita bisa memiliki kualitas-kualitas tersebut. Nah, kualitasnya seperti apa? Itu disesuaikan dengan
capaian kita masing-masing. Artinya, kalau saya nih goal-nya udah lebih tinggi nih pribadi berkualitas dibandingkan kalian yang masih awal-awal kuliah. Mungkin kalau awal-awal kuliah ya saya pribadi atau learning to be-nya adalah saya setidaknya jadi pribadi yang tidak tergantung sama dosen. Jadi pribadi yang tidak egois, yang tidak maunya menang sendiri, pendapatnya harus didengar gitu. Kemudian nanti setelah seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kalian, maka kualitas-kualitas ini ditambah lagi. Oh, amanahnya bertambah nih kalau sudah lulus, sudah jadi perawat kan amanahnya tambah ya. Saya ada amanah keluarga, ada amanah merawat pasien, ya itu ditambah. Oh, ternyata tidak egois dan tidak artinya tidak tergantung sama orang lain itu tidak cukup, harus ditambah kualitas yang lain. Misalnya tadi harus jujur sama pasien, harus bisa mengesampingkan kebutuhan individu secara pribadi dibanding kebutuhannya pasien. Artinya kebutuhan pasien itu harus lebih diprioritaskan daripada diri kita sendiri dan sebagainya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom e-learning ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.